Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama Ade Abdul Rosid dan Abah Firman di Maung Boros Utama Channel yang selalu memberikan ilmu kehidupan. Kali ini Abah Firman akan membahas tentang rezeki Nabi Sulaiman alaihi salam. Bisakah? Saksikan video ini sampai selesai agar lebih jelas dalam pengamalannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Untuk itu silakan Bah, penjelasannya Bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rezeki Nabi Sulaiman alaihi salam. Bisakah Nabi Sulaiman alaihi salam adalah orang yang terkaya di dunia sampai sekarang ini. Belum ada yang nandinginya. Bisakah kita? Maka tontonlah dengan seksama sampai selesai, jangan ada yang terlewatkan. Agar kita menjadi khalifah fil ardh. Oke, kita bahas tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang dianugerahkan harta, tahta, dan kelebihan yang tidak pernah dimiliki manusia, yaitu menguasai alam gaib dan bisa bahasa seluruh binatang. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya agar semuanya berbaris dan berkumpul untuk diabsen keberadaannya. Namun ada satu kelompok binatang yang tidak hadir. Kelompok yang tidak hadir adalah kelompok burung hudhud. Setelah ketidakhadiran burung hudhud diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman pun berujar, "Kalau nanti hudhud datang, maka akan aku sembelih burung itu, karena sudah membangkang padaku, kecuali kalau dia bisa punya alasan yang benar." Beberapa waktu kemudian akhirnya burung hudhud pun datang, dan hudhud pun menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. "Hudhud, aku akan menyembelihmu apabila kamu tidak memiliki alasan yang jelas dan benar, karena kau telah membangkang." Lalu hudhud pun mengemukakan alasan bahwa dia memiliki informasi yang penting untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Hudhud pun berkata bahwa kehebatan dan kemasyhuran Nabi Sulaiman alaihi salam yang merupakan putra Nabi Daud alaihi salam yang dijuluki Khalifatullah. Khalifatullah itu artinya yang menguasai dunia karena izin Allah. Ternyata kehebatan Nabi Sulaiman, kata Hudhud, jauh kalah dengan kerajaan di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis, di mana istananya jauh lebih megah, lebih besar dari istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah diselidiki dan disurvei oleh Nabi Sulaiman, ternyata informasi hudhud benar adanya. Selamatlah burung hudhud dari sembelihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman beserta pasukannya pergi ke negeri Sabah dan bertemu langsung dengan Ratu Balqis. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis untuk tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun Ratu Balqis menolak, kecuali apabila Nabi Sulaiman alaihi salam dapat membangun istana yang jauh lebih mewah dan megah dari istananya. Tantangan Ratu Balqis disetujui oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya, dan Nabi Sulaiman bertanya kepada bala tentaranya, "Siapa di antara kalian yang bisa membuat istana yang jauh lebih mewah dan megah dari istananya Ratu Balqis?"
ada pasukan yang menunjuk tangannya ke atas. Pasukan itu adalah pasukan jin Ifrit. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada Ifrit, apakah benar kamu bisa membangun istana yang lebih megah dari istananya Ratu Balkis? Benar Tuan. Lalu berapa lama kamu bisa membuat istana tersebut? Dijawab oleh Ifrit, sekejap mata. Dan benar, hanya dalam sekejap mata istana itu pun jadi. Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Ketika mau menginjak lantai istananya yang baru, Ratu Balkis mengangkat gaunnya, dikira air. Ternyata lantai istana itu terbuat dari intan permata berlian. Akhirnya Ratu Balkis mau tunduk kepada Nabi Sulaiman dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Ratu Balkis bersedia diperistrikan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena di depan mata Ratu Balkis, hanya dalam sekejap mata, istananya jauh kalah oleh istana Nabi Sulaiman. Betul-betul Ratu Balkis takjub luar biasa. Kata Nabi Sulaiman bahwa segala kelebihannya adalah anugerah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kisah lain, ada seseorang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, kenapa Nabi Sulaiman taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi Sulaiman dianugerahkan harta yang terus-menerus datang padanya. Apakah harta itu tidak mempengaruhi Nabi Sulaiman untuk melupakan Allah? Lalu Nabi Sulaiman menjawab, kalau kita ke Allah itu seperti kita membawa air di dalam bejana atau gelas. Konsentrasi tinggi agar air tidak setetes pun tumpah. Begitulah aku ke Allah, selalu berzikir kepada Allah dengan konsentrasi tinggi. Mungkin kalau sekarang seperti orang bertawaf di dalam ibadah haji. Orang bertawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Artinya berkeliling kemanapun kita, sebanyak apapun kita berkeliling, fokusnya pada satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita ingin jadi khalifah di muka bumi, minimum di tingkat RT, atau kita paling sukses di antara saudara-saudara kandung kita, maka amalkan sifat Nabi Sulaiman dan juga ada amalan zikirannya. Sifat Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman punya sifat pengasih dan penyayang. Kalau Allah punya sifat maha pengasih dan penyayang, Nabi Sulaiman memiliki sifat pengasih dan penyayang. Yang ketiga, Nabi Sulaiman tidak sombong bahwa segala sesuatu yang dimilikinya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Nabi Sulaiman selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Nabi Sulaiman berserah diri dengan sholat, tawakal, dan qanaah. Adapun amalan zikirannya, Nabi Sulaiman alaihissalam, biar rezeki kita seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, minimum kita menjadi khalifah di tempat kita. Waktunya sebelum azan subuh, bacaannya sebagai berikut. Yang pertama, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebelum azan subuh sebanyak 333 kali. Ini bisa diamalkan tiap hari. Lalu yang kedua adalah amalan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk supaya menjadi khalifah kita di muka bumi sebagai berikut. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tunni muslimin. Baca 99 kali. Tapi ini dibaca 3 bulan sekali. Karena bukan level kita untuk bacaan ini. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini 3 bulan sekali di waktu sebelum azan subuh 99 kali. Artinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tunni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebutkan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah padaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Inilah pengetahuan kita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bukan hanya amalan zikirannya, tapi amalan perbuatan Nabi Sulaiman kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.